Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Yang saya hormati para sivitas akademika UPI, para mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kalau boleh saya punya permintaan sebelum kita mulai ngaji, panitia boleh nggak ini kira-kira dekatan di sini? Yang laki-laki, ini tamu undangan kayaknya nggak ada kan? Betul nggak? Beliau-beliau pada sibuk kan kayaknya. Boleh nggak? Jadi biar dekat, supaya nggak ada jarak, supaya ngobrolnya enak. Ini kan kayak saya lihat tuh dari ujung ke ujung ABG semua soalnya. Nggak ada apa-apa di sini. Jadi biar obrolannya satu frekuensi ini. Boleh panitia? Biar dekat aja di sini nih. Ini kita kayak ngobrol. Enggak apa-apa. Ayo, silakan. Silakan, lebih enak kayak gini. Nah, begini bener. Ini lebih enak kayak begini. Ngobrol jadinya kan, gak usah berat-berat lah temanya. Ya kan, capek kita belajar mulu, ya nggak? Capek belajar mulu. Emang iya. Manusia itu ada kalanya main, bener nggak? Capek belajar mulu, capek. Remaja itu harus berimbang, jangan selamanya belajar. Saya juga dulu nggak begitu. Kalau waktu remaja itu udah pusing belajar, ntar waktu gedenya jadi main beneran, main judi online, main cewek, ya kan? Iya. Kalau dulunya suka main-mainan, kalau dulu suka belajar serius. Waktu remaja, waktu kecil apalagi tuh. Anak SD, anak TK, anak remaja, SMP, SMA, harusnya belajar tuh seperlunya aja lah, ya nggak? Sepakat nggak sama saya? Kalau masih semester 1 main-main dikit nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau deket-deket mau kelulusan tuh, oh baru seriusin, karena mau ngelamar kan. Ditanya nanti gimana, dek kerjanya di mana, profesinya apa? Itu menentukan masa depan Anda soalnya, ya kan? Harus berimbang, hidup harus berimbang, tidak selamanya harus diisi dengan belajar. Itu nasihat guru saya kayak begitu. Nasihat guru saya kepada para anak-anak remaja, kamu kalau bisa katanya waktu remaja, tentu main dalam arti positif loh ya. Bukan main dalam arti main game online, Mobile Legends, PUBG 12 itu, bukan. Dalam arti apa? Main futsal, main bola, olahraga gitu, mengaktualisasikan minat, senilah apalah. Supaya apa? Ketika dewasa, fisik kita itu sudah kuat untuk beribadah. Tafarrug, ibadah sungguhan tuh udah kuat. Kemudian kita sudah merasa bosan tuh dengan dunia, ya udah dicicipin, merasa bosan, jangan dibalik. Waktu TK masih sama orang tua, SD masukin pondok, SMP masuk pondok, SMA masuk pondok. Di pondok banyak aturan, banyak tekanan. Keluar dari pondok, bukannya jadi orang baik, malah meluapkan semua tekanan itu. Terjadi nggak orang kayak gitu? Ada. Orang yang ketika masa kecilnya hidup dalam tekanan, ketika dewasanya biasanya melampiaskan kebebasan. Kadang-kadang lebih parah. Bener nggak? Gak boleh ngerokok waktu pondok. Keluar dari pondok, jadi perokok berat. Sehari 2 bungkus, iya nggak? Terjadi. Jadi kita pengen ngobrol yang ringan-ringan aja ya. Gak ada yang berat-berat insya Allah. Saya perhatikan dari ujung ke ujung ini muka jomblo semua. Artinya wajah-wajah anak muda yang memang kalau ditanya apa yang paling membuat kita gelisah dan resah, pasti urusan masa depan, menyangkut pasangan hidup, ya kan? Bener nggak? Mending saya ngomong urusan kayak begitu atau ngaji kitab? Mending yang pertama, ya bener nggak? Nanti ngaji kita pada tenang ya, dikit aja, gak usah banyak-banyak. Saya dulu waktu jadi mahasiswa, denger ini ya, supaya nanti kamu gak menyesal
ketika nanti membangun kehidupan baru, membangun masa depan baru dengan laki-laki yang perempuan, ini dengan perempuan yang laki-laki. Saya pernah diajak sama dosen saya naik mobil, saya masih ingat sekarang, udah almarhum dosennya. Beliau dengan anaknya ngajak saya pulang naik mobil. Kemudian saya waktu itu emang lagi galau-galaunya, mahasiswa semester 6 tahun ketiga. Saya galau-galaunya itu. Kemudian saya bilang sama dosen saya, Maulaya, lau urida an atazawwaj fil mustaqbal, bimadza tansahani? Kalau saya nanti pengen kawin, kira-kira nasihatnya apa untuk saya? Kira-kira gitu. Nanya sama dosen. Dengan pasal dosen senior itu, tapi saya dengan polosnya nanya kayak begitu. Ya budai, idza aradta an tatazawwaj, ini pesan nih. Sekarang ini sering saya ulang. Dulu saya simak betul, saya resapi betul, ketika udah menikah saya merasakan sendiri kebenarannya. Kan beda ya, omongan jomblo yang belum kawin dengan yang udah kawin beneran itu pasti beda kan. Kamu ngomong jomblo, mau ngomong pernikahan, udah teori pernikahan sefase apapun, kalau belum kawin orang nggak bakal percaya, bener nggak? Nah, saya udah, jomblo udah, kawin juga udah gitu loh. Kelak Anda akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang tidak akan pernah Anda dapatkan di balik bangku kampus dengan pernikahan itu. Pelajaran-pelajaran yang tidak tertulis, tapi dia bagian dari cara Tuhan mendewasakan kita ketika sudah menikah. Menikah itu nggak selamanya enak, tapi nggak selamanya pahit. Apa nasihat dosen saya? Ya bunai, idza aradta an tatazawwaj fa'alaika an tata'akkad min akhlaqiha. Bas, kalau mau kawin, kalau kamu udah punya calon, kira-kira begitu, mau kawin, pastiin akhlak perempuan itu bagus. Itu aja. Limadza maula? Kenapa kata saya? Ceritalah sudah itu dosen saya. Ana ing ditolib wa talibah wa huma azhariyan. Saya punya dua mahasiswa katanya. Dua-duanya sama-sama orang Al-Azhar. Sama-sama pelajar Al-Azhar. Kanatil mar'ah hafidhul Qur'an. Perempuan ini hafiz Quran. Wa mra'ah dzakiyah. Perempuannya cerdas. Tertarik nggak sama perempuan begitu? Sangat ya? Sangat kan? Nah, belum selesai, dengerin. Supaya Anda tidak tertipu juga. Ingat ya, saya menceritakan ini supaya kita mengoreksi sudut pandang kita dalam melihat keberagamaan itu sendiri, karena ini relevan. Hafidhul Quran wa hiya imra'ah dzakiyah wa hafidhul katsir minal ahadits. Artinya ini orang pintar lah perempuan ini. Tergoda laki-laki itu. Dia menyimpulkan bahwa karena ini perempuan hafizah, kemudian berprestasi di kampusnya, nilainya predikatnya cum laude, akhirnya apa yang terjadi? Dia menyimpulkan inilah perempuan idamannya, inilah perempuan soleha, hadhihi imra'ah mutadayyinah, inilah perempuan yang betul-betul religius dalam bayangannya. Jomblo kan kadang-kadang gitu mikirnya, terpukau dengan tampilan tanpa meneliti lebih jauh. Apa yang terjadi setelah itu? Wa hasal ba'da dzalik ma hasal. Terjadilah apa yang sudah terjadi. Ternyata perempuan ini cara bicaranya, akhlaknya sangat tidak membuat nyaman suaminya. Kok bisa? Ya bisa. Agama itu tidak selamanya diukur dengan tampilan, dengan pengetahuan. Orang bisa jadi bicara agama fasih, bicara Al-Quran dia hafal, bicara hadis Nabi dia fasih, tapi itu tidak meresap ke dalam hatinya sehingga agama tidak muncul di permukaan hidupnya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Terus kalau gitu gimana caranya supaya kita tahu ini perempuan tuh kira-kira beragama apa enggak? Jawabannya dosen saya tadi itu, perkataan dosen saya tadi itu. Jawabannya adalah akhlak. Agama orang itu diukur pertama-tama, tentu setelah kita bicara keyakinan, setelah kita bicara ibadah ya, outputnya adalah moralitas, akhlaknya. Ketika Nabi bilang, ngasih nasihat sama laki-laki, fadfar bidzatid din
taribat yadak. Kata Nabi setelah menjelaskan bahwa perempuan itu kadang-kadang dinikahi oleh kecantikannya, oleh keturunannya, di akhir Nabi mengatakan, cari yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Agamanya bagus itu bukan berarti berjilbab setiap hari, itu bagian. Berjilbab, melakukan sholat, berzikir, hadir majelis ta'lim, menghafal Al-Quran, belajar, itu bagian dari menunaikan agama. Tapi itu bukan representasi dari semua agama, bukan tolok ukur. Jadi kalau nanya seperti apa orang beragama, jawabannya dalam konteks ini, kalau kita bicara soal pasangan, cari yang berakhlak. Bukan cuma paham agama, tapi betul-betul mengamalkan agama. Kenapa kok bisa begitu? Setelah kawin, saya merasakan betul. Sebelum kawin dulu deh, saya diceritakan sama beberapa orang. Kamu nanti jangan aneh ya, kalau mau pas menikah, awal-awal hidup menikah, itu katanya urusan sepele, urusan sedotan aja bisa jadi perkara katanya. Urusan remeh, kalau udah rumah tangga, itu bisa jadi bahan berantem. Oh gitu ya? Iya. Terus ada lagi, saya waktu nyukur rambut sebelum menikah, tukang cukurnya bilang sama saya, oh nikah mas? Iya. Sama ceritanya kayak gitu. Mas nanti akan ngalamin, kalau waktu pacaran kita pengen deket-deketan kan? Iya nggak? Halusinasi kita kalau malam pertama tuh kayak gitu kan? Iya nggak? Sama semuanya. Bener nggak? Sama semuanya kayak begitu. Nanti akan ada masa katanya, sampean ke utara, istri sampean ke selatan. Tidurnya ini ke sini. Tapi mas, kalau orang agamanya bagus, itu semua akan selesai. Jawaban kedua nyambung tuh dengan nasihat dosen saya dulu. Sekitar 1 minggu sebelum menikah, saya datang ke pondok saya. Kebetulan ada seorang ustadznya itu kerja di KUA. Artinya paham betul tuh dunia perkawinan kayak gimana. Pas datang ke KUA, pas datang ke guru saya ini, saya ngajuin satu pertanyaan, Ustadz, saya mau nanya nih, berdasarkan apa yang saya pelajari, ternyata penyangga paling pokok, yang paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga itu adalah agama. Ustadz setuju nggak? Sebagai orang yang paham betul dan tahu betul data-data perceraian nih di kawasan Tangerang, setuju nggak dengan? Pakai ini, kenapa ini? Tes. Oh, ini baru ngejreng. Sok, ayo nama. Dimulai. Nyan ya. Kira-kira Ustaz setuju nggak dengan pendapat kayak begitu? Tahu jawaban guru saya apa? Dia diam sebentar begini. Ya, saya setuju. Kasih penjelasan satu. Dia kasih penjelasan. Ternyata sebab-sebab perceraian yang paling banyak dijumpai ketika rumah tangga itu masalah fulus, masalah ekonomi. Saya nanya lagi ke teman, banyak juga ternyata kasus dari teman saya sendiri. Kisahnya dari mulai yang paling pahit lah sampai yang biasa-biasa aja gitu. Ada kisah paling pahit itu teman saya, bukan teman sih, jatuhnya itu kayak ya teman di atas secara usia ya, tapi kita dekat, suka ngobrol. Dia cerai di masa Covid. Hidupnya terhimpit, penghasilannya terbatas, akhirnya tiba-tiba istrinya minta cerai. Kemudian setelah bercerai, anaknya tidak diperbolehkan ketemu kecuali 2 minggu sekali. Saya boleh bertanya lagi, itu kira-kira aja nih, orang kalau beragama dan paham agama dan mengamalkan agama, mungkin terjadi nggak sih yang begituan itu? Lihat, saya sangat setuju dan bahkan Anda mungkin juga setuju bahwa masalah fulus, masalah ekonomi itu sering menjadi problem, sering menjadi masalah dalam rumah tangga. Tapi tahu nggak, itu akar dari semuanya itu apa? Secara permukaan, iya masalah duit itu jadi perkara. Tapi secara substansinya itu soal penyikapan, betul nggak? Orang beragama bagaimana menyikapi? Menyikapi ketika dalam keadaan terhimpit, ketika uang sedikit, itu gimana caranya menyikapi orang beragama? Bersabar, memaknai ini sebagai ujian. Suamiku belum saatnya mungkin sekarang dapat harta berlimpah, tapi aku akan terus menemaninya. Itu orang beragama begitu kan? Karena yakin betul bahwa pemberi rezeki itu bukan pekerjaan, tapi Tuhan. Benar nggak? Tugas kita sebagai orang beragama ini beribadah, bekerja, mencari kemungkinan sebaik mungkin. Nih, Dek, kalau punya laki-laki agamanya bagus, gak mungkin jadi pengangguran. Benar nggak? Karena dia tahu betul bahwa ketika dia sudah berakad, kemudian
Dia ikat istrinya dengan ikatan yang suci, istrinya menjadi tanggungan. Kalau kamu mengabaikan itu, menelantarkan istrinya, itu dosa besar. Sebaliknya, kalau melangkah pergi keluar demi menafkahi anak dan istri, itu bagian dari amal kebaikan, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin nganggur. Tapi ada ustadz, orang rajin sholat tuh, rajin bertasbih, tapi kerjanya malas. Ya berarti dia belum bisa menghayati pesan agamanya. Jadi kalau disebut agama, bukan hanya ritual agama itu. Agama itu menyangkut moralitas, pesan-pesan moral yang kalau kita tampilkan. Jadi kalau kita bicara rumah tangga, bukan cuma rumah tangga sebetulnya, dalam banyak hal, betul nggak? Itu bisa menjadi penyangga keharmonisan. Karena itu, supaya Anda kelak tidak salah jatuh memilih, tidak salah menjatuhkan pilihan, supaya kelak tidak menyesal. Waktu saya di Mesir, setelah beberapa bulan kemudian lah setelah itu, saya pernah berkawan dengan orang Mesir. Waktu itu saya diminta sama kanal televisi swasta di Mesir. Waktu itu ya, saya lagi nggak punya uang, tiba-tiba ada tawaran, mau nggak katanya menerjemahkan ini nih. Kemudian per lembar nih kasih segini, habis itu kamu nanti casting ya. Oh ya udah, saya cobain, saya butuh duit nih. Saya butuh duit, datang ke sana. Ada laki-laki yang teman saya itu, dia sudah punya anak 3, hidup ngontrak selama 17 tahun. Bilang sama saya, Syekh Nuruddin, idza turid an tas'ad, idza kunta turid an tas'ad fi hayatika zaujiyah, kamu kalau pengen senang, kalau pengen bahagia dalam kehidupan rumah tanggamu kelak, kata dia itu apa? Fabhath an imra'ah taqiyah. Cari perempuan yang salehah, cari perempuan yang baik agamanya. Wallahi satas'ad ilal mamat. Kamu akan bahagia sampai kamu mati. Ingat ya, bahagia bukan berarti lepas dari ujian. Jangan Anda bayangkan bahagia itu setiap hari dengan senyuman, mustahil. Nanti kita akan baca kalam Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari sebagai yang bisa mengetuk kesadaran kita bahwa selama kita hidup di dunia, sebahagia apapun kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Karena hidup ini adalah sekolah dan kita adalah para peserta didiknya. Kadang-kadang Allah itu memberi kita ujian, kadang-kadang ada liburan, kadang-kadang kita tersenyum, kadang-kadang kita pusing, kan begitu. Ada tuh Imam Atha'illah As-Sakandari, gimana tuh yang itu, la tastaghrib min wuqu'il aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan pernah merasa aneh dengan banyaknya hal-hal pahit. Akdar itu sesuatu yang keruh. Kata keruh itu artinya sesuatu yang pahit ya, ujian hidup maksudnya. Jangan pernah merasa aneh dengan adanya ujian hidup, hal-hal yang pahit, yang menyengsarakan, yang menyedihkan. Madumta fi hadhihi dar, selama engkau hidup di alam muka bumi ini. Karena memang ini mahal ibtila, tempat ujian. Di saat kita diuji, mau tidak mau kita akan menerima cobaan. Di saat kita berlibur, kita bersenang-senang, tapi nanti akan masuk lagi ruangan ujian. Begitu seterusnya sampai kita mati. Itu nasihat pertama dari guru saya, supaya Anda tidak salah menjatuhkan pilihan ketika mencari pasangan. Jangan pernah tergoda dengan, suka ada tuh yang punya pandangan, anaknya kiai ini. Oh, anaknya kiai mah insya Allah lah sebandel-bandelnya anak kiai katanya. Nggak bakal, kata siapa? Kata siapa itu? Kata siapa itu? Kata siapa? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Manusia itu kadang-kadang bukan dibentuk dengan keluarga, tapi juga dibentuk dengan lingkungan. Betul nggak omongan saya? Nemu nggak anak kiai tapi akhlaknya nggak mencerminkan bapaknya? Ada nggak? Ada. Nemu nggak keluarga bapak ibunya gelap hitam pekat kehidupannya, tapi anaknya soleh minta ampun? Ada nggak? Ada. Gara-gara apa itu? Di antaranya itu lingkungan. Jangan tergoda, jangan terpukau. Apalagi dengan muka, itu muka ya, secantik apapun sekarang, kalau udah kawin nanti datar semuanya. Udah sengaja nih jomblo nih. Jomblo tuh kadang-kadang pikirannya apa? Udah nggak ada lagi yang lebih cantik dari dia. Ya bener nggak? Nggak kan? Dia nggak yahin kan? Nggak ada yang lebih cantik. Aku susah menemukan orang kayak begitu. Tidak ada tandingannya itu. Seolah-olah nggak ada lagi perempuan yang lebih istimewa atau laki-laki yang lebih istimewa ketimbang laki-laki itu. Mustahil, itu bohong. Itu semuanya tipuan hawa nafsu. Bukan ini yang bicara. Kalau ini yang bicara akan mengatakan apa?
Di dunia ini ada 5 miliar manusia. Saya hilang satu. Apa iya saya itu apakah kehilangan yang lebih dari itu? Di Indonesia ada 200 sekian puluh juta manusia, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke. Itu hilang satu doang. Apa iya hidup saya sengsara gitu loh? Apa iya kagak ada? Apa iya kagak ada yang lebih baik dari itu? Itu akal kita ngomong kayak gitu kan? Nafsu nggak bicara begitu. Bagi nafsu apa? Sudah terikat secara emosional, apa yang terjadi? Susah diputus. Semakin lama pacaran, semakin dalam tingkat kesengsaraan kalau diputuskan. Bener gak? Itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau mau menikah jangan tanya ini, jangan tanya hawa nafsu maksudnya. Tanya ini, tanya nurani, tanya Gusti Allah, tanya orang tua. Saya menjumpai adik-adik orang yang ketika kuliah atau selesai kuliah menikah dan dia menyesal. Tahu kenapa bisa terjadi itu? Karena dia memulai pernikahan dengan cara yang salah. Gimana cara yang salah? Di antaranya begitu. Terlanjur cinta, khawatir lepas, orang tuanya belum menyetujui, waktunya belum pas, dia paksakan menikah. Aduh, coba aku nggak kawin dulu. Terjadi itu. Gimana caranya biar nggak mau menikah? Saya sering bilang, kalau kita mau melangkah untuk menuju kehidupan yang lebih serius, tanya langit, tanya bumi. Maksudnya apa? Tanya Gusti Allah yang lebih tahu segala-galanya. Tanya bumi, perwakilan Gusti Allah, tanda petik, perwakilan Gusti Allah di alam bumi ini siapa? Orang tua. Orang tua. Tanya orang tua, tanya Gusti Allah, istikharah, Allahu Akbar. Ingat istikharah itu candanya bukan mimpi ya. Istikharah itu tandanya bukan mimpi. Suka ada kan orang punya halusinasi kayak begitu. Aku udah istikharah, dia terus yang keluar dalam mimpi. Ya iyalah, orang pacaran bertahun-tahun gimana dia nggak keluar, ya nggak? Bunga tidur. Kadang-kadang setan bisa jadi menyerupakan diri jadi pacar kamu, iya nggak? Bisa jadi. Istikharah itu tandanya bukan mimpi, tapi kemantapan hati, kemantapan batin. Manakala kita sudah mantap, terus setiap kali mau melangkah dengan langkah-langkah yang penting, Allah memberikan kemudahan demi kemudahan. Itu tanda. Itu tanda langit merestui Anda, gitu ya. Tanya sama orang tua. Kalau kata orang tua, aduh, kok mama nggak srek ya? Kok bapak belum pas ya sama orang itu? Kalau sekiranya masih bisa negosiasi nggak apa-apa. Tapi kalau negosiasi mentok, orang tua nggak setuju, tahan, jangan, cari yang lain. Jodohnya bukan itu. Jangan coba maksa-maksa ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu yang saya jumpai, orang kalau bisa istikharahnya mantap, biasanya orang tuanya juga setuju, biasanya. Asalkan istikharahnya jujur ya, bukan istikharah yang didorong oleh hawa nafsu. Kan ada tuh seorang model-model kayak begitu, maksa Tuhannya supaya dia berjodoh dengan pasangannya, ada nggak? Jangan sampai, Anda akan menyesal. Meminta restu dari langit sudah Anda tunaikan, meminta restu dari bumi sudah Anda tunaikan melalui suara orang tua. Hati Anda mantap, apapun keadaannya, insya Allah Anda tidak akan menyesal. Dan ingat, yang menjadi parameter sebelum Anda memutuskan, oke, aku ingin menikah dengan laki-laki itu, dengan perempuan itu, tolok ukurnya adalah akhlak, tolok ukurnya adalah agama. Dan mirisnya sekarang, bukan cuma di Indonesia, di banyak tempat, orang kalau pengen kawin, yang ditanya itu bukan ininya, bener gak? Yang ditanya apanya? Kerjanya di mana, Dek? Penting nggak? Penting. Pekerjaan itu penting. Rumah tangga nggak bisa dibangun dengan perasaan cinta doang. Pekerjaan itu penting, profesi itu penting, rekam jejak pendidikan itu penting, kadang-kadang keturunan juga penting, budaya keluarga pasangan juga penting dipertimbangkan, adat istiadat penting dipertimbangkan, tapi itu bukan yang paling penting. Kenapa kok bukan paling penting? Karena bukan itu semua ternyata yang menjadi penyangga kehidupan rumah tangga itu. Yang menjadi penyangga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga itu adalah agama dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan hanya rajin sholat, bukan hanya rajin berzikir, bukan hanya rajin mengaji, tapi agama dalam arti pengamalan terhadap pesan-pesan agama. Sekarang saya mau bilang sama adik-adik semuanya, saya tadi perjalanan ke sini ke Bandung, udah nggak apa saya bicara beginian aja ya, yang relate dengan kehidupan anak muda kan? Kan kalau saya temanya hal-hal yang menggelisahkan kan? Saya kira itu yang paling menggelisahkan bagi anak muda, diantaranya ya kan? Bingung saya mau kawin gimana ini nanti? Ayo kita curhat aja masalah begituan ya, supaya nggak salah ambil jalan. Ada sepanjang hayat ya nggak? Salah ngambil teman hidup, apa yang terjadi? Sengsara dalam hidup ya nggak? Iya begitu.
Saya nemu curhatan seseorang, dia itu terkendala dengan masalah keuangan. Lihat, saya ingin buktikan sekali lagi bahwa kalau orang agamanya bagus, cara menyelesaikan keterbatasan ekonomi pun biasa diatasi, bisa dia lakukan secara dewasa. Jadi ceritanya ini orang baru 4 bulan kawin. Kemudian apa yang terjadi? Mungkin karena masih baru, belum bisa memanage keuangan. Dia punya uang katanya 500.000, kemudian uang ini dikasih ke keponakannya. Tiba-tiba di keesokan harinya bininya marah-marah, kamu kok nggak terbuka sama aku? Oh, nggak diminta, nggak dikasih tahu dulu sebelum ngasih, gitu ya. Itu terjadi adik-adik. Kalau udah kawin itu masalah begituan tuh sensitif. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang dia itu mengira bahwa uang suami adalah uang istri, bener nggak? Saya pengen ngomong sekarang, itu salah. Yang cewek nih, kalau ngomong uang suami adalah uang istri, itu nggak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Yang benar adalah suami berkewajiban menafkahi istri, itu ya ajaran Islam itu. Tapi mengatakan semua yang dimiliki suami adalah uang istri, itu bukan ajaran Islam itu. Kristen aja kayaknya nggak ada tuh ajaran kayak begitu. Kristen Yahudi aja kayaknya nggak ada itu. Ajaran dari mana itu dibuat-buat kayak begitu? Lihat, saudara, karakter perempuan, tabiat perempuan secara umum, dan ini bukan aib bagi mereka, adalah rasa pelit. Kenapa? Karena di saat laki-laki itu boros, Allah menitipkan satu makhluk yang punya karakter semacam itu supaya menjadi penahan, supaya menjadi rem. Kalau kita boros jojoran ke sana kemari, ya kan, buat nongkrong lah, buat inilah, buat itulah, ada perempuan yang saving, menabung duit kita. Di saat kita dalam keadaan tidak punya duit sama sekali, oh ada simpanan. Akhlak begitu berguna bagi perempuan. Makanya harta suami nggak bisa tuh dipegang sama perempuan semuanya. Kenapa? Karena suami itu pada akhirnya dia punya fungsi lain, betul nggak? Dia sebagai anak harus ngasih sama orang tua, ya nggak? Dia punya tugas ini, dia punya kewajiban itu, kewajiban ini. Supaya istri merasa tidak dirugikan, supaya istri tidak merasa dirugikan, maka harus jelas ada bagian untuk istri, ada bagian untuk suami. Nah, lihat. Kalau suami sudah menunaikan kewajibannya, menafkahi istri sebagaimana mestinya, ada uang buat suami, ada uang buat istri, istri itu nggak berhak mengintervensi uang suami. Paham nggak maksud saya? Kalau kewajiban sudah ditunaikan. Lain cerita kalau pelit, Dede. Kalau pelit, ngambil diam-diam nggak apa-apa. Sesuai kebutuhan rumah tangga, boleh nggak? Boleh. Kalau pelit. Ada ajaran dalam Islam itu. Kalau punya suami tiba-tiba pelit, nggak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, dan kamu tahu bahwa dia punya uang, boleh diambil seperlunya untuk kebutuhan keluarga. Boleh, untuk anak sekolah, biaya SPP, biaya listrik, kan nggak mungkin kita nyari kerjaan selama suami kita masih bisa bekerja, itu ya. Tapi harus ada uang yang disisihkan untuk suami dan tidak bisa diintervensi oleh istri. Supaya apa? Supaya suami menjalankan fungsinya sebagai anak, sebagai profesi-profesi yang lain, tanggungan-tanggungan yang lain, tanpa merugikan hak istri. Betul nggak? Tanpa merugikan hak istri. Nah, yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang kacau itu apa yang terjadi? Ada istri yang tidak sadar dengan batasannya sebagai istri, bahkan dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, atau sebaliknya, suami yang tidak sadar batasannya sebagai suami dan kadang-kadang tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Terjadi itu, ketimpangan semacam itu. Dan Anda tahu nggak, yang menjadikan orang sadar, ini kewajiban saya, itu hak pasangan saya. Itu kewajiban pasangan saya, ini hak saya. Tahu nggak? Yang menjadi pendorong supaya orang menunaikan kewajibannya, memenuhi hak pasangannya itu apa? Jawabannya adalah agama. Agama yang benar ya. Agama, spirit, pemahaman terhadap agama yang diamalkan bisa mendorong orang untuk menunaikan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sebagai istri sadar betul kewajiban saya ini dan hak saya sampai di sini. Sebagai suami juga demikian. Sering saya jumpai percekcokan semacam tadi itu gara-gara apa coba itu? Gara-gara tidak paham. Gara-gara tidak paham sekaligus tidak mengamalkan pesan-pesan agama. Padahal agama itu kalau kita amalkan buat kehidupan pribadi, buat kehidupan rumah tangga, buat masyarakat secara luas, sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Sayang kita sering melupakan itu. Gimana caranya yang ideal? Caranya yang ideal. Saya punya penghasilan 5 juta.
2 juta saya simpan buat saya, misalnya ini pembagian kasar, kemudian 3 juta diberikan oleh istri. Kalau saya pengen ngasih ibu, dari mana duitnya? Dari duit saya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi percekcokan, istri protes, kok kamu ngasih ibu? Suka ada, Dek. Suka ada tipe-tipe istri yang cemburu sama mertua itu, suka ada. Menghindari semacam itu, maka apa yang kita berikan kepada orang lain, orang tua, adik, ponakan, bibi, dan seterusnya, itu dari uang kita, istri mengambil hak bagiannya sebagaimana mestinya. Dengan begitu apa? Anda menjalankan tugas Anda sebagai anak, sebagai saudara dari orang lain, sebagai suami, dan istri juga tahu batasannya dan dia menerima haknya sebagaimana mestinya. Dengan cara begitu percekcokan tidak akan ada. Percekcokan tidak akan ada. Jadi percekcokan dan kerusuhan rumah tangga itu seringkali terjadi gara-gara ada di antara kedua pasangan yang tidak sadar dengan hak dan kewajibannya. Dan sekali lagi, yang mendorong orang paham sekaligus mengamalkan apa kewajiban saya, apa hak saya, apa kewajiban dan hak pasangan, itu adalah agama dengan pemaknaan yang sesungguhnya. Makanya kalau pengen hidup rumah tangga bahagia, kalaupun punya masalah, masalahnya bisa diselesaikan secara dewasa, cari yang pandai mengamalkan ajaran agamanya, bukan yang mukanya cantik, yang ganteng doang. Bukan cuma yang bertitel, bukan cuma yang berkedudukan sosial tinggi di tengah masyarakatnya, karena itu semua adalah tipuan. Itu semua bukan penyangga yang hakiki, yang seutuhnya, yang bisa membuat kita bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita. Paham sampai di sini kaidah kehidupan untuk rumah tangga? Baik. Sekarang saya akan membacakan. Anda pasti mengikuti kan berita media sosial sekarang tentang bapak penjual es teh itu? Ayo. Itu gara-gara ada kejadian, saya jadi punya materi buat ceramah. Lihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menampilkan kepahitan dan kesedihan, tapi di baliknya ada sekian banyak kemaslahatan, betul nggak? Itu sebetulnya kalau kita renungkan, saya itu berkali-kali ngikutin betul itu berita itu, apa yang terjadi sama bapak ini selanjutnya gitu loh. Ikutin sama saya itu. Ya Allah ya Karim, gara-gara ucapan hitungan detik barangkali kan, datang duit ratusan juta, diumrohin sama beberapa orang, ya kan, disantun artis-artis semuanya datang. Tentu dengan niatan yang beda-beda lah. Ada yang pengen niatan konten gitu kan, wallahu alam, itu urusan orang. Kita nggak punya intervensi, ya kan. Tapi yang jelas itu subhanallah. Allah berikan kesedihan dia di suatu malam. Tapi kalau seandainya dia tahu betul apa yang direncanakan oleh Tuhannya sebelum itu, dia pasti akan memilih itu, betul nggak? Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang kita menjumpai hal-hal yang pahit. Tapi kalau kita tahu satu paket takdir Tuhan itu sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, kita pasti akan memilih apa yang terjadi, bukan apa yang kita inginkan. Paham nggak maksud saya? Itulah maksud ungkapan orang Arab, lawit tola'atum alal ghaib lahtartumul waqi'. Kalau kalian itu bisa menerawang hal gaib, takdir Allah maksudnya yang gaib, niscaya kalian akan memilih apa yang terjadi. Karena apa yang Tuhan pilihkan itu baik, meskipun kadang terlihat buruk. Sementara yang kita harapkan kadang-kadang buruk, meskipun kadang terlihat baik. Tapi seringkali buruk, kadang-kadang, karena kita nggak tahu yang maslahat bagi diri kita. Yang lebih tahu tentang kita adalah pencipta kita. Yang lebih tahu apa yang maslahat bagi kita adalah orang yang, sosok yang lebih tahu tentang siapa diri kita, yaitu Tuhan kita. Dilipat atau ditampilkan kesedihan, di balik lipatannya itu ada kebahagiaan, ada kemaslahatan yang kalau seandainya kita tahu, kita pasti akan memilih apa yang terjadi itu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Saya membayangkan nih, imajinasi saya. Itu kalau seandainya, sekali lagi saya ngomong begini bukan konteks membenarkan ya, karena tidak ada yang membenarkan perbuatan begitu, betul nggak? Tapi kita pengen nyari hikmah, pengen nyari ibrah, pengen nyari pelajaran-pelajaran penting, apa yang bisa kita petik sebagai orang beragama dari kejadian semacam ini. Dan akan terus terulang. Bukan kejadian semacam ini maksudnya, hal pahit dalam hidup itu akan terus terulang. Bagaimana kita memaknainya, dari sini yang penting. Paham ya? Kebayang nggak? Kalau seandainya, itu kan bapak-bapak berharap pengennya apa? Di awal pengennya apa? Dibeli kan? Kebayang nggak kalau kebeli? Kalau jadi dibeli itu? Nggak ada kejadian begitu. Dibeli, apa yang didapat? Mungkin 300.000, 400.000, paling banyak 1 juta, betul nggak?
nggak ada umroh, nggak ada duit ratusan juta, orang nggak dapat pelajaran berharga, ya nggak? Orang nggak banyak yang tersadarkan, orang-orang kaya raya itu nggak terdorong, dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan sebatas itu saja. Tapi lihatlah ketika Tuhan yang bergerak dengan takdirnya, apa yang terjadi? Sesuatu yang jauh dari apa yang diharapkan, ya nggak? Terus saya ngikutin betul tuh beritanya, apa ya Bapak ini apa, gimana nasibnya ini? Coba sekarang, antum kalau bisa disuruh tawaran begitu, mendingan dihina, bener nggak? Ya kan? Kalau begitu, ya nggak? Kadang-kadang tuh orang kita berpikir imajinasi sampai pada titik itu. Kalau begitu cuma gua dihina aja lah tiap hari, nggak apa-apa dah. Itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya itu sesungguhnya berisikan kebaikan, sekalipun pada permulaannya ditampilkan dalam bentuk kesedihan. Mari kita baca sekarang kalam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Penting nih kayak begini, supaya apa? Karena suatu saat nanti nggak saya, nggak Anda semuanya akan mendapati itu hal-hal yang menyedihkan dan pahit itu. Terus kita kadang-kadang berimajinasi, seandainya kalau begini, seandainya kalau begini, mengira bahwa pengandaian kita ini baik untuk kehidupan kita. Kadang-kadang emang baik, tapi lebih seringnya kadang-kadang buruk. Sama Allah disingkirkan karena dia tahu yang lebih baik bagi hamba-hambanya. Kalau misalnya punya anak lagi SD pengen HP, nggak dikasih, ngerengek-ngerengek itu anak, terus mandang bapaknya tega, ya nggak? Tapi kita sebagai yang lebih tahu, mandangnya apa? Dengan penuh kasih sayang. Kalau aku dikasih dia HP, hidupnya akan kacau, ya nggak? Disingkirkan itu HP, nanti anak kalau sudah dewasa dikasih nanti. Mari kita baca kalam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, karena bagaimanapun harapan yang tidak terwujud seringkali mengundang kekecewaan, betul nggak? Bagaimana caranya sekarang kita memaknai harapan dalam hidup kita itu? Apakah kita harus memandang harapan kita itu sebagai sesuatu yang positif, atau jangan-jangan kita itu sering berharap sesuatu yang negatif bagi diri kita sendiri? Dengarkan kalam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. La yakun ta'akhur amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'si. Jangan sampai terlambatnya pemberian Tuhan dengan terus-menerus kita berdoa itu membuat kita berputus asa. Terus-menerus berdoa pengen berjodoh sama dia itu, tapi kok malah ditikung sama orang lain. Jangan sampai terlambatnya terwujudnya harapan kita itu, padahal kita sudah terus-menerus berdoa, membuat kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak. Dia itu sebetulnya menjamin dan menjawab harapan kita fima yakhtaruhu lak, dengan apa yang dia pilih untuk kita, dengan untuk kamu. Apa yang Tuhan pilih, apa yang Gusti Allah pilih. La fima takhtaruhu nafsik, bukan berdasarkan apa yang kamu pilih. Karena kamu kadang milih sesuatu yang buruk, sementara Allah tahu mana yang lebih baik. Wa fil waqtil ladzi yurid, pada saat yang dia inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada saat yang kamu inginkan. Dek, saya pernah ngalamin waktu saya jomblo, waktu saya jadi mahasiswa. Pengen saya juga kawin itu, jadi mahasiswa itu. Galau saya melihat teman-teman saya pada kawin. Dia kadang-kadang berdua-duaan gitu kan, di pojokan mana gitu. Enak sekali itu kayaknya kalau punya pacar itu ya. Saya gagal terus, agak ada yang mau. Nggak tahu karena saya salah atau gimana gitu kan, tapi saya anggap itu bagian dari proses pembelajaran hidup. Subhanallah, saya berdoa berkali-kali di maqam Imam Syafi'i, di maqam Imam Husain, di maqam Imam Sya'rani, di maqam Imam Ibnu Hajar, di maqam ulama-ulama besar itu. Ya Allah, aku pengen berjodoh, aku pengen menikah, dan aku tahu betul ini maslahat, biar aku semangat belajar gitu kan, kira-kira. Benar nggak? Motivasinya kan gitu kan, kadang-kadang kan kurang mustajab. Apa itu doa coba? Di maqam Imam Syafi'i, maqam Imam Husain, cucu Nabi loh. Itu maqam Imam Husain dari rumah saya itu sekitar 5-7 menitan. Saya doa itu, hampir setiap kali ziarah doanya kayak begitu. Bayang nggak coba itu? Datang ke Imam Syafi'i, datang ke Imam Abul Hasan Syazili, wali besar di Mesir,
Perjalanan dari Kairo sampai ke sana itu sekitar 11 jam. Kita datengin. Datang ke Sayyidah Nafisah, itu kayaknya hampir nggak ada makam orang soleh di Kairo kecuali saya datengin dan saya doa itu. Saya pengen berjodoh. Waktu saya kuliah itu. Ya Allah ya Karim. Apa yang terjadi kemudian? Sekitar 1 atau 2 bulan kemudian yang terjadi apa? Saya tersadar, ya Allah, kalau seandainya apa yang saya inginkan itu betul-betul terjadi pada saat itu, saya nggak bakal ada di sini kayak sekarang. Saya nggak bakal bisa kuliah lagi. Saya nggak mungkin bisa menyelesaikan studi. Masa depan saya udah nggak kebaca kayak gimana itu suramnya. Kalau seandainya saya diberikan jodoh pada saat itu, subhanallah, itu ditunda. Lihat, katanya Allah itu mengijabah doa kita bukan pada saat yang kita inginkan, tapi pada saat yang Dia tentukan. Karena apa yang Dia tentukan itu baik, pasti baik, sekalipun terlihat berupa kesedihan. Sementara apa yang kita inginkan kadang-kadang berbuah buruk, cuman kita nggak sadar. Subhanallah, sekian tahun kemudian, adik percaya atau tidak, saya ini termasuk orang yang menikah dengan jalur paket hemat. Gak modal banyak maksudnya. Loh kan kalau misalnya pengen kawin sekarang harus ratusan juta, betul nggak? Subhanallah, saya kemudian ditakdirkan pulang dari Kairo 2019 saya pulang sekitar 4 bulan di Indonesia. Kemudian tiba-tiba adik ipar saya yang di kemudian hari menjadi ipar saya, waktu di Kairo dia kenal sama saya, kemudian tiba-tiba mengirim pesan ke saya, begini-begini, dia punya kakak, begitu kira-kira ya. Saya kan nggak pernah kenal sama kakaknya, tapi nggak apa-apa katanya, silaturahim aja. Ya sudah, saya silaturahim lah, datang ke rumahnya sebagai jomblo itu ya. Nggak tahu orangnya, nggak tahu namanya, orangnya kayak gimana, kenal juga enggak, pacaran enggak. Dengan pikiran yang sama sekali nggak ada beban itu, ya saya kan nggak pernah pacaran. Gak usah menampilkan seolah sosok yang perfeksionis, bisa ini, bisa itu, nggak usah. Ya saya datang aja silaturahim. Pikir saya yang penting silaturahim aja dulu. Perkara nanti kayak gimana yang terjadi nggak penting lah itu mah. Yang penting saya silaturahim. Saya punya teman di daerah itu tuh, teman mondok 1 orang di daerah itu tuh, daerah istri saya itu. Tahu pondok pesantren ini nggak? Wah, itu mah bukan tahu lagi, itu tempat lewat kata. Udah besok anterin ya. Besok anterin, dianterin sama teman saya, dianterin dari rumah saya tuh kita kira-kira jaraknya sekitar 30 menit, nggak jauh. Datang ke sana, saya cuma bawa uang sekitar 15.000 buat bensin teman saya, bawa air mineral, sama bawa buku waktu itu. Saya udah bikin 1 buku. Tapi saya sebagai mahasiswa belum punya pekerjaan, belum punya profesi, nggak jelas lah, nggak jelas. Pulang pun niatannya bukan pengen kawin. Memang saya 7 tahun nggak pernah pulang dari Mesir, akhirnya saya terpaksa pulang karena orang tua saya waktu itu sedang sakit. Suka dengar kabar orang tua sakit. 7 tahun saya nggak pernah ketemu sama orang tua saya. Pas masuk ke rumahnya, datang ngobrol dengan ayahnya, ngobrol. Tiba-tiba kemudian menjelang waktu sore, saya diajak untuk makan bersama dengan keluarganya. Saya ditanya banyak hal tuh, kayak di interview gitu kan. Ya, tapi saya jawab aja dengan penuh lepas begitu. Karena saya nggak punya beban. Ya kan beda kalau udah pacaran, bener nggak? Kalau udah pacaran masih siap-siap itu. Menampilkan seolah-olah, saya sudah siap Pak, sudah mantap. Cara berpikirnya, cara bicaranya, profesinya, siap tanya. Kalau saya enggak. Subhanallah, begitulah jodoh. Kalau sudah saatnya Tuhan tentukan, dia pasti akan datang. Mirip seperti kematian jodoh itu. Percaya atau tidak, saya percaya itu. Mirip seperti kematian. Waktunya dia datang, pasti akan datang. Itu hanya dalam hitungan 1 hari. Saya kenal sama keluarganya kenal sama saya. Besoknya sudah mau dinikahin. Subhanallah, saya punya mertua yang tidak pernah mempersoalkan keterbatasan ekonomi saya. Sampai-sampai di perjalanan bapak saya ngomong kayak begini, itu 1 berbanding 1000 mertua kayak begitu. Kagak ada mertua kayak begitu. Pengen kawinin anaknya perempuan satu-satunya lagi, sama orang gak jelas profesinya, kayak kira-kira begitu. Sama siswa doang. Lihat, di situ saya kemudian membenarkan perkataan nasihat guru saya. Dengarkan ini baik-baik, kaidah kehidupan, pegang ini baik-baik. Saya udah berkali-kali menerima buahnya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Dengarkan ini baik. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dulu saya ninggalin pacaran itu. Udahlah kata saya, bukan nasibnya ini mah. Kalau saya galau, nangis.
Melihat teman bisa pulang, melihat teman bisa menikah, punya anak, kemudian jajan berdua, ya kan, galau-galau. Saya tinggalin itu kemaksiatan yang kira-kira mengganggu belajar saya. Kemudian saya fokus dengan tugas saya sebagai pelajar. Lihat apa yang terjadi, subhanallah, saya urusan jodoh dikasih kemudahan, urusan profesi dikasih kemudahan. Dulu saya punya bayangan, kira-kira kalau saya menikah nanti bisa nulis buku apa enggak ya? Soalnya kalau udah kawin kan beda dengan perempuan, harus pergi ke sana, pergi kemari, waktu kemudian terpotong, ya kan? Saya punya imajinasi kayak begitu tuh, kira-kira kalau udah kawin, kira-kira saya masih bisa nggak itu menjalani profesi atau hobi saya menulis. Saya udah waktu itu udah bisa bikin buku dan punya proyek untuk bikin buku-buku yang lain. Tapi kalau kawin kira-kira terganggu apa enggak? Subhanallah, percaya atau tidak, kalau kita memulainya dengan niatan yang positif, dengan perbuatan yang baik, seperti yang tadi saya bilang, minta petunjuk Gusti Allah, minta petunjuk orang tua, dimulai dengan bismillah, istikharah yang mantap. Waktu jomblo saya bikin 1 buku, waktu kawin saya bikin 12 buku. Sebagai bukti bahwa pernikahan itu bisa membawa keberkahan kalau diawali dengan kebaikan. Bukan model pernikahan yang dipaksa, berlandaskan pada paksaan dan hawa nafsu belaka. Ingat itu adik-adik ya. Kalau nanti mau memasuki dunia semacam itu, harus berhati-hati, karena bagaimanapun itu menyangkut masa depan, kehidupan kita. Salah mengambil pilihan, ya sudah, separuh kebahagiaan hidup kita akan tergadaikan. Jadi begitu cara Allah mengabulkan harapan hambanya, itu pada saat yang Dia inginkan, bukan pada saat yang kita tentukan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, apa kemaslahatan untuk diri kita, sementara Allah lebih tahu apa yang baik untuk hamba-hambanya. Satu lagi sebelum ditanya jawab ya, kita sharing nanti. Ini penting kayak begini. Tahu nggak sekarang kenapa iman kepada qada dan qadar menjadi rukun iman itu? Paham nggak kenapa? Sadar nggak? Sadar nggak bahwa dalam bangunan keimanan kita ada iman kepada qada dan qadar? Sadar nggak itu kenapa? Ternyata iman kepada takdir itu bukan hanya ekspresi kejujuran kita, kejujuran iman kita kepada Allah, tapi itu juga ternyata kunci kebahagiaan hidup kita sebagai hamba Allah. Iman kepada takdir itu. Anda kalau nggak percaya sama takdir, hidup Anda akan sengsara, ya kan? Karena kita nggak selamanya bisa mewujudkan harapan kita, betul nggak? Hidup tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita adalah hamba, hidup kita diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manakala harapan tidak terwujud sesuai dengan kenyataan, kekecewaan yang kita dapat. Tapi kalau kita pasrah dan yakin betul bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik bagi kita, hidup kita akan tenang, batin kita akan terasa sejuk. Betul nggak? Iman kepada takdir itu, jangan salah, Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali yang maslahat bagi hambanya, dan itu maslahat bagi diri kita. Begitulah cara terbaik untuk memaknai harapan-harapan hidup kita yang terkadang tidak terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Baik, satu lagi, masih itu pelajaran. Saya nggak mungkin dapat ceramah begini nih kalau misalnya nggak ada bahan kayak tadi itu, bahan dari bapak-bapak tadi itu. Subhanallah, beri saya banyak pelajaran itu. Saya pengen ke UPI itu, kira-kira saya ceramah apa nih kira-kira ya. Kemudian saya ingat-ingat itu, pelajarannya banyak sekali. Liyukhaffif alamal bala. Dengarkan kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, ini kitabnya ya, bagi pengen beli itu. Waduh. Liyukhaffif alamal bala angka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mublilak. Falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Ya Allah. Ada yang bisa bahasa Arab nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Bisa ngertiin nggak? Saya kasih buku beneran 2 gratis. Liyukhaffif, saya ulangi. Ayo yang bisa ngertiin, yang bisa ngejelasin. Kalam Imam Athaillah Sakandari dengan contoh bapak-bapak tadi. Yang bisa ngertiin. Subhanallah. Luar biasa. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita dapat kalau setiap kejadian pahit yang kita jumpai itu kita main dengan cara pemaknaan yang positif. Banyak sekali. Liyukhaffif alamal bala angka. Ada yang bisa? Ilmuka bi annahu subhanahu wal mublilak falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Man yastati'? Yujad? Yujad? Hatta walau kana mukhti'an yani. Sekalipun salah, yang penting bisa mau ngomong. Ada? Jadi intinya begini kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari.
liyukhaffif. Khaffif artinya ringan. Akan gini saya terjemahkan bebas ya, karena redaksi-redaksi Arab ini kalau diterjemahkan secara harfiah kadang-kadang maknanya kabur, ya kan, maknanya nggak jelas. Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa unik di dunia. Itulah alasan kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Dia bisa menyampaikan ungkapan yang sangat ringkas tapi maknanya sangat luas dan padat. Itu karakter Quran begitu. Makanya kitab tafsir itu berjilid-jilid. Iya, coba lihat kitab tafsir itu. Karena karakter bahasa Arab itu begitu. Jawami'ul kalim. Bisa meringkas makna yang sedemikian luas dengan ungkapan yang padat, dengan ungkapan yang pendek. Jadi pahitnya ujian hidup, derita kehidupan kita itu akan terasa ringan manakala kita sadar bahwa yang menguji kita itu adalah Tuhan. Saya ulangi ya, pahitnya ujian itu akan terasa ringan manakala kita sadar bahwa yang menguji itu adalah Tuhan. Falladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Karena takdir kehidupan yang menghampiri Anda itu adalah sebaik-baiknya pilihan yang sudah Tuhan tetapkan. Saya ulangi ya, di terjemahan bebas. Terjemahan bebas supaya berirama sedikit terjemahannya. Saya juga lupa tadi terjemahan gimana tadi itu. Pahitnya ujian akan terasa ringan manakala kita sadar bahwa yang memberikan ujian adalah Tuhan. Takdir kehidupan yang menghampiri Anda itu adalah sebaik-baiknya pilihan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita ini kadang-kadang merasa terhimpit, merasa tertekan, frustrasi, stres, kemudian kita bingung mencari solusi karena kita lupa bahwa yang menguji kita itu adalah Tuhan yang lebih tahu apa kemaslahatan untuk hambanya. Sekarang kamu bersedih, sekarang kamu kecewa, sekarang kamu tenggelam dalam nestapa, tapi Allah tahu dengan kesedihan ini kelak akan ada kebahagiaan yang sudah Dia tetapkan untuk kita. Cuman kita nggak tahu. Kalau seandainya kita sadar betul bahwa yang uji kita itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang lebih tahu mana yang maslahat untuk hambanya, ujian itu akan terasa ringan. Ujian terasa berat manakala Tuhan yang Maha Pengasih itu kita lupakan, lalu kita memandang bahwa inilah derita kehidupan saya yang sesungguhnya. Lupa bahwa ketetapan yang kita dapat itu adalah sebaik-baiknya pilihan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Sekarang kita nggak tahu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang 5 tahun kemudian, ternyata ini yang baik untuk diri saya. Dan saya yakin banyak orang-orang di luar sana yang punya kasus semacam itu. Di satu masa dia bersedih, tanya sama orang tua ya. Tanya sama bapak-bapak yang 50 tahun ke atas itu. Pernah nggak Pak ngalamin masa di satu saat kita bersedih, kecewa terhadap takdir Allah, tapi di kemudian hari kita merasa tersadar bahwa ternyata ini yang baik untuk diri saya. Ternyata ini yang maslahat untuk diri saya. Dulu saya diputusin sama dia, ternyata itu rahasianya. Saya bisa pergi ke Harvard, saya bisa pergi ke luar negeri, saya bisa punya usaha ini, usaha itu. Itu ngalamin deh. Banyak orang-orang ngalamin kayak begitu. Saya dapat cerita nih, ceritanya agak pahit, tapi relate dengan kehidupan para jomblo. Temennya teman saya di Mesir, ya. Dia cerita sama saya. Jadi temannya ini singkat cerita sudah bertunangan dengan seorang perempuan. Tunangan dalam arti yang hakiki, dan tunangan itu boleh dalam Islam ya. Tujuannya apa? Mengikat supaya nggak lepas, supaya nggak ditikung sama orang. Jadi ada syariatnya. Mengikat pasangan yang sudah kita tetapkan itu ada syariatnya. Hanya saja tidak sampai boleh pegangan, nggak sampai pada tahap bisa boleh bersentuhan ya, enggak, sebatas mengikat aja, berkhitbah, namanya khitbah. Dan hukumnya enggak boleh kita mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah sama orang lain, ya kan? Ada aturan di dalam hadis. Sudah berkhitbah keluarga dengan keluarga. Kemudian apa yang terjadi? Waktu berselang, 5 menit lagi saya diangkat. 5 menit lagi katanya. Oke, 5 menit lagi. Nah, ini closing. Biar sampai pada titik klimaksnya ya.
Waktu berselang dia di Mesir, tunangannya di Indonesia. Biasa LDR kan? Apa yang terjadi? Gak semua perempuan setia. Gak semua perempuan setia. Bahkan terkadang kalau semasa remaja itu, kalau ada orang menjanjikan kesetiaan kepada Anda, usia 23 ke bawah itu, usia 23 ke bawah janji setia, jangan percaya ya, Dek, jangan percaya. Saya pengen ngasih tahu supaya Anda tidak menyesal. Ada laki-laki janji setia, jangan percaya. 25 ke atas bolehlah percaya. Kalau dia udah datang ke rumah beneran, membuktikan cintanya secara serius itu boleh percaya. Belum dibuktikan, jangan. Udah banyak kasus saya jumpai itu. Perempuan yang di PHP-in itu udah banyak. Nah, ini kebalikannya, laki-laki yang di PHP-in. Singkat cerita, kemudian terjadilah pertunangan, laki-lakinya pergi ke Mesir, perempuannya di Indonesia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia ngelihat di story WA, perempuannya itu udah tunangan dengan laki-laki lain. Allahu Akbar. Tunangan dengan laki-laki lain, gak ada angin, gak ada hujan gitu loh. Tiba-tiba ada story WA katanya dia udah deket dengan laki-laki, dia udah tunangan. Kan minimal dialog dengan keluarga kah, atau memberikan alasan kah? Ini nggak ada. Tiba-tiba saja begitu. Dia tenggelam dalam rasa galau. Saya punya banyak teman-teman kayak begitu. Ada teman saya yang rela nggak ujian. Ini cerita lain tapi ya, cerita lain. Itu dia sampai rela nggak lulus ujian, nggak mau ikut ujian sekolah, ujian kuliah, gara-gara dia di PHP-in sama cewek yang udah dia taksir sejak dia mondok. Pas dia udah ke Mesir, dia masih punya perasaan itu. Dia mengira ceweknya itu suka sama dia, ternyata kagak gitu loh. Pas dideketin, ternyata ditolak. Aduh ya Allah, 1 bulan kan saya nggak keluar rumah itu. 1 bulan nggak keluar rumah, gara-gara di PHP-in sama perempuan itu. Nah, kembali ke cerita yang tadi itu. Subhanallah, seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang Allah menampilkan kepahitan hidup kepada kita, tapi di baliknya ada kasih sayang yang kita tidak tahu. Itu tidak terjadi ketika kita mendapatkan ujian, kadang terjadinya di hari kemudian, di saat mendatang. Kita nggak tahu, makanya itu namanya ujian kan? Ujian kalau dikasih tahu jawabannya sekarang, namanya bukan ujian kan? Dikasih tahunya nanti kalau udah selesai dijawab. Subhanallah. Gara-gara diputusin begitu, ya sudahlah, diterimalah apa. Kan nggak bisa dipaksa, namanya perempuan kan udah nggak mau, gimana lagi. Akhirnya kemudian dia itu gara-gara diputuskan oleh pacarnya, serius belajar. Mendalami bahasa Inggris, belajar segiat mungkin, cari beasiswa kemana-mana. Gara-gara diputusin sama pacarnya. Dulu dia berharap bisa kuliah ke luar negeri, ke barat, ke London. Gara-gara diputusin pacarnya itu, dia kuliah sekarang di London dengan beasiswa. Setelah diputuskan itu, ternyata ini rahasianya. Gara-gara diputusin, lihat tuh, ada kemaslahatan yang jauh lebih baik. Justru ternyata apa? Ternyata itulah salah satu harapan hidupnya, bisa sekolah di luar negeri lagi. Gara-gara perantaranya adalah sesuatu yang menyedihkan, tapi hasilnya adalah sesuatu yang membahagiakan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.